Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Yang saya hormati Kepala SD Negeri Sindang Marga dan juga Bapak Ibu Guru Komunitas Belajar SD Negeri Sindang Marga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru telah menyempatkan diri untuk membersamai kegiatan pada pagi hari ini. Nah, izin Bapak Ibu Guru semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut saya yang saya lakukan pada kegiatan pelatihan PKG PJOK. Di mana dalam pelatihan ini, kami melakukan pelatihan ini selama kurang lebih hampir 3 bulan. Nah, dalam kegiatan pelatihan ini, tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua yaitu meningkatkan kolaborasi guru dalam kegiatan komunitas belajar sekolah. Dan yang terakhir yaitu memfasilitasi siswa atau peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran olahraga yang berkualitas dan berpusat kepada peserta didik. Nah, di sini rencana tindak lanjut saya yaitu SEM atau kepanjangan dari Sport Education Model. Nah, dalam rencana tindak lanjut ini saya mengambil yaitu Project Based Learning atau PBL. Next baru di. Nah, dalam Project Based Learning tadi itu saya mengambil SEM. SEM itu saya namakan dengan Saburaga. Saburaga itu kepanjangan dari Sabtu Bugar Olahraga SD Negeri Sindang Marga. Untuk cabang olahraganya di sini yaitu sepak bola mini. Next baru di. Adapun latar belakang mengapa saya mengambil PBL itu dengan SEM atau Sport Education Model. Yang pertama, Sport Education Model atau SEM adalah model pendidikan di dalam PJOK yang memberikan pendekatan secara holistik atau secara menyeluruh dan menarik untuk membentuk siswa menjadi individu yang sehat fisik, mental, dan sosial, serta mengalami kompetensi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman nyata. Implementasi SEM sangat memungkinkan dilakukan dalam kokurikuler sebagai proyek kolaborasi lintas mata pelajaran untuk membuat event di sekolah. Nah, di sini jadi dalam kegiatan SEM ini bisa mengkolaborasikan antara pelajaran PJOK dan pelajaran lain. Ya, Bapak Ibu. Terus latar belakang yang kedua, SEM bisa menguatkan kepemimpinan siswa atau student agency dengan memberikan ruang dan mengakomodir serta melibatkan siswa dalam memberikan pilihan. Disebut dengan choice. Yang kedua, suara atau voice. Dan yang ketiga, kepemilikan atau ownership siswa. Untuk latar belakang yang ketiga, SEM yang akan dilaksanakan di SD Negeri Sindang Marga adalah turnamen sepak bola mini. Nah, dalam kegiatan SEM ini yang akan mengikuti yaitu kelas 4, 5, dan kelas 6. Nah, dalam kegiatan Saburaga ini sudah kita diskusikan. Sudah kita diskusikan itu menghasilkan apa yang dihasilkan dari diskusi tadi. Telah kita lihat bahwa kelas 4, 5, dan 6 itu lebih menyukai yang namanya permainan sepak bola. Nah, terus yang keempat, latar belakang yang keempat yaitu turnamen sepak bola mini ini dipilih berdasarkan observasi tadi bahwa banyak siswa yang berminat dalam permainan sepak bola. Yang terakhir, program Saburaga dikembangkan dalam rangka membantu murid atau peserta didik mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat serta bisa mengembangkan minat dan bakat di lingkungannya. Next baru di. Nah, adapun tujuan dari Saburaga atau kegiatan SEM ini, yang pertama yaitu program ini bertujuan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik bisa mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Yang kedua, tujuan yang kedua, yaitu tujuan utama dari kegiatan Saburaga ini adalah untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan peserta didik. Terus yang ketiga, tingkat kebugaran peserta didik
dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman belajar mereka. Terus yang keempat, tujuan yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Penerapan konsep belajar aktif, di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, jadi nanti dalam kegiatan SEM ini, peserta didik itu akan terlibat aktif atau terlibat langsung dalam pengalaman mereka dalam dunia nyata, di mana mereka nanti akan melakukan yang namanya bermain peran. Bermain peran, mungkin ada yang jadi nanti, ada yang jadi panitia, terus ada juga yang jadi apa namanya itu, wasit, mungkin jadi di situ kan. Nah, next Pak Rudi, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Capaian dalam kegiatan ini diharapkan peserta didik mampu menjadi pelaku olahraga yang kompetitif, berpengetahuan, serta sehat, bugar, dan antusias sesuai dengan peran yang dipilih. Nah, di sini ada di dalam kolom ini ada 4. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan itu ada 3. Yang pertama peningkatan aktivitas fisik. Yang kedua, sportivitas dan kerja sama. Yang ketiga, kepemimpinan dan tanggung jawab. Adapun langkah-langkah atau langkahnya, yang pertama yaitu pengolahan musim. Yang kedua, pertandingan. Yang ketiga, puncak pertandingan. Yang keempat, pencatatan pertandingan. Yang kelima, festival akhir pertandingan. Yang terakhir atau yang keenam, evaluasi dan refleksi. Terus peran. Nah, di sini ada yang peran yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu peran yang pertama bisa siswa itu menjadi panitia, terus peserta, terus yang ketiga pelatih, dan yang keempat wasit. Nah, kita sebagai guru nanti akan menjadi fasilitator. Terus yang terakhir lini masa. Lini masa itu waktu yang akan diadakan untuk pertandingan turnamen ini yaitu tanggal 16 November 2024. Lanjut baru ini. Nah, di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program yang dibuat merupakan program kegiatan kokurikuler. Pesertanya yaitu peserta didik yang terlibat kelas 4, 5, dan 6. Waktu perlombaan dilaksanakan tadi pada tanggal 16 November 2024. Terus ada juga penanggung jawab komunitas belajar atau KBS SD Negeri Sindang Marga. Nah, ini ada apa namanya ini bagan atau struktur Saburaga ini. Yang pertama yaitu ada Pak Dedi Erlangga sebagai penanggung jawab, yang kedua ada Pak Azwar SPD sebagai ketua, dan Dosis Alputra sebagai koordinasi kegiatan, yang itu Diki Hopen sebagai dokumentasi, dan saya sendiri sebagai guru PJOK. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, ini kapasitas ini termasuk dalam yang namanya aset. Aset di sekolah ini yang sudah kita petakan, yaitu yang pertama ada 1 kepala sekolah, kualifikasi S2. Terus guru berjumlah 17 orang. Terus kualifikasinya S1. Dan tenaga kependidikan 4 orang. Yang kedua, aset yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik SD Negeri Sindang Marga ini berjumlah 320 orang. Ada juga aset, ini aset fisik. Ini ada halaman sekolah, terus yang keempat ada aset alat-alat olahraga sepak bola dan pengeras suara. Itu mic kita sama salon. Terus yang kelima yaitu lingkungan perdesaan. Yang keenam memiliki jaringan internet, dan yang ketujuh mendapatkan dana BOSP. Lanjut Pak Rudi. Nah, dalam kegiatan SEM atau Saburaga kita ini ada rencana evaluasi yang nantinya akan saya lakukan, yaitu yang pertama evaluasi tujuan pembelajaran, di mana di sini akan dilakukan wawancara guru dan beberapa peserta didik dari berbagai peran. Terus yang kedua, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Di sini akan dilakukan umpan balik dari peserta didik yang akan dituliskan di pos IT. Itu pos IT itu bentuk yang kertas warna-warni itu. Terus yang ketiga, refleksi guru.
refleksi guru ini akan dilakukan wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Terus ada evaluasi kerja tim. Di sini akan dilakukan refleksi atau direfleksikan guru dan peserta didiknya. Terus yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play. Nah, di sini akan ada catatan perlombaan peserta didik selama mereka melakukan pertandingan. Terus evaluasi manajemen kelas dan pengolahan waktu. Terus yang terakhir, pengembangan perbaikan dan perubahan. Itu catatan rencana tindak lanjut nantinya akan dibuat. Lanjut Pak Rudi. Nah, dalam kegiatan yang akan kita lakukan nanti dalam SEM kita ini ada kemungkinan tantangan, namun kita harus mempersiapkan solusinya. Nah, di sini kemungkinan tantangan yang pertama yaitu pengelolaan waktu yang padat dan terbatas, di mana acara ini akan kita lakukan hanya 1 hari, di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu pokoknya selesai, seperti itu. Nah, terus yang kedua, kemungkinan tantangan yang kedua yaitu musim penghujan. Musim penghujan dan lapangan kecil atau tidak memadai. Nah, di sini kan tantangannya itu untuk musim hujan, kan sekarang lagi musim hujan kita. Di daerah kita lagi musim hujan yang tidak tentu kapan hujan itu turun. Terus lapangan kita ini dibilang kecil, tidak terlalu kecil. Tapi karena kemungkinannya itu kan di samping-samping itu ada beton, nanti kalau anak itu terjatuh nanti kena beton. Terus yang kedua, bola juga takutnya nanti mengenai kaca. Nah, untuk solusi dari tantangan ini, yang pertama yaitu memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Terus yang kedua, penyediaan alternatif tempat pelaksanaan turnamen sepak bola mini, yaitu di GOR Desa Sindang Marga. Nah, jadi ini untuk solusi dari kemungkinan tantangan tadi. Next Pak Rudi. Nah, berarti habis. Itu terakhir dari penjelasan dari kegiatan kita hari ini. Untuk Bapak Ibu Guru, saya memohon untuk kerjasamanya dalam pelaksanaan nanti, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.